Shalom, puji Tuhan. Bass down, treble up. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan ke surga. Tidak banyak orang yang memperingati hari ini. Di banyak negara di dunia, sedikit sekali orang yang mengingat hari kenaikan Tuhan. Tidak ada seperti Indonesia. Hari libur, gereja penuh. Saya bangga jadi orang Indonesia. Mengapa demikian? Itu bergantung kepada bagaimana hati kita terhadap Dia. Kalau hati kita tidak sungguh-sungguh akrab dan memuja Dia, itu tidak mungkin terjadi. Tetapi hari ini kita bersyukur. Di Indonesia gereja-gereja penuh. Sebab hari ini adalah hari besar. Yesus adalah Raja di sorga dan di bumi. Kenapa gereja penuh? Sebab kita sadar betul Dia adalah Raja di surga dan Raja di bumi. Inilah tema kita hari ini, saudara. Karena ini semua tercatat dalam Alkitab sejak beribu-ribu tahun yang lampau. Bukan satu peristiwa manusiawi. Ini peristiwa ilahi dirancangkan oleh Allah sedemikian rupa dan dinubuatkan oleh nabi-nabi. Apa itu nubuat? Nubuat adalah rencana, pikiran dan rencana Allah yang disampaikan melalui nabi-nabi sebelum peristiwa itu terjadi. Kalau manusia bilang ramalan. Kalau ramalan itu pikiran manusia. Tapi kalau nubuat itu pikiran Allah. Rancangan Allah yang disampaikan kepada manusia sebelum peristiwa itu terjadi. Alkitab mencatat tentang penggenapan, bukan cuma cerita yang akan terjadi. Tapi kitab-kitab lain menyatakan, kalau kitab ini nubuatnya, kitab lain kemudian beberapa ratus ribu tahun kemudian menceritakan penggenapan ya dari sebuah nubuat tersebut waktu sudah terjadi bahwa itu benar, bahwa Alkitab itu ya dan amin. Itu luar biasa, saudara. Sebab saya baca sejarah Alkitab ini. Ditulis itu kurang lebih 1600 tahun lamanya. Dari Kejadian sampai Wahyu jaraknya itu 16 abad. Yang satu hidup, yang lain belum lahir. Yang satu besar, yang lain lahir. Yang lain sudah meninggal, yang lain diganti lagi. Ini tidak hidup bersama-sama. Hidup dalam waktu berbeda-beda dan tidak saling mengenal. Tetapi roh Allah yang masuk dalam pikiran nabi-nabi itu mengendalikan setiap ucapan nabi-nabi itu. Sehingga itulah Alkitab, saudara sekalian, terjadi. Mereka tidak saling berjanji. Tapi akhirnya Alkitab itu ada sedemikian itu.
Yesus adalah raja di bumi dan di sorga. Itu disebutkan sebagai keturunan Daud. Jadi dalam Alkitab itu sudah kitab Nabi Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Yesaya itu ditulis 700 tahun sebelum Yesus lahir. Nabi itu menulis, menubuatkan apa yang dikatakannya akan lahir 700 tahun sebelumnya. Dan disebutkan juga akan dilahirkan di Bethlehem. Bukan saja waktunya, tapi tempatnya juga ditunjukkan akan lahir di Bethlehem. Dan itu semua terjadi. Sebab kalau sudah lihat itu Mika berkata demikian, maka kemudian ratusan tahun kemudian kita melihat Injil Lukas pasal 2. Perjanjian baru. Ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus itu dari Romawi. Bedanya berapa dari yang Mika? Memberikan perintah untuk mengadakan pendaftaran penduduk kerajaan Romawi pada waktu itu. Sensus penduduk pertama di dalam kerajaan Romawi. Sehingga manusia itu pada waktu itu semua harus kembali kepada sukunya, daerahnya, tempat lahirnya masing-masing. Perjanjian baru mencatat, maka berjalanlah ya Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem. Dan di sana kemudian Yesus lahir. Itu sudah ditulis dalam kitab Yesaya, kitab Nabi Mika. Dia kemudian menjadi orang yang diramalkan. Ya. Menurut Yesaya 53 ayat 3 dan 5. Dia dibenci orang dan dihukum mati. Jauh sebelum peristiwa. Ini perjanjian lama. Yesaya 53 ayat 3 dan 5. Yesus disalib perjanjian baru. Dihukum. Tapi kemudian dalam Mazmur 16 dikatakan dia hidup kembali dan dimuliakan. Itu luar biasa. Ini semua peristiwa ilahi. Saya sebut peristiwa ilahi karena ini bukan tindakan manusia. Luar biasa. Dilahirkan malaikat kasih berita. Ya, hidup di dunia. Dengan segala mujizat dan tanda ajaib. Disalibkan. Meskipun dia sudah menyatakan, jikalau boleh jauhkan cawan ini daripadaku. Itu permohonan. Jadi Yesus itu berkata, sebab Yesus itu waktu naik ke salib itu bukan Allah. Dia mengganti dosamu dan dosaku. Jadi Yesus itu sebagai ganti dari kita semua dalam status sebagai orang berdosa. Jadi dalam hidupnya itu hidupmu yang penuh dosa, hidupku yang penuh segala pemberontakan itu dipikul oleh dia. Dia mohon kalau boleh janganlah itu terjadi.
Sebab dia sebagai manusia menjerit. Kenapa dosa segitu banyak manusia ditimpakan kepadaku? Tapi dalam doa itu dia berkata, dalam segala hal itu bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Hebat. Kalau boleh, jangan Tuhan, aku menderita begitu rupa. Jangan. Jauhkan Tuhan. Jauhkan Bapa. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Penyerahan hidupnya. Dia benci orang dan mati disalib. Tapi dalam Mazmur 16, ayat 10 sampai 11 dinyatakan, dia hidup kembali dan dimuliakan. Inilah hari kebangkitannya ditulis dalam Mazmur. Luar biasa. Ya. Sekarang ini sudah sekalian kita melihat, ya, Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Raja yang terbaik sepanjang sejarah umat manusia. Kenapa kita percaya dia itu ya sebagai Raja di surga dan Raja di bumi? Sebab dia itu Raja yang terbaik sepanjang sejarah umat manusia. Hanya satu yang cocok dengan ramalan atau nubuat-nubuat tentang raja yang berasal dari kerajaan surga. Dia disebut raja di bumi. Raja yang terbaik. Tapi nubuat-nubuat itu cocok sekali saudara, dengan orang ini. Ya, dia adalah Mesias. Mesias itu artinya juru selamat, Messiah. Dia adalah juru selamat. Itu dikatakan dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1. Perempuan Samaria yang berdosa itu nimba air. Lalu Tuhan ingin menyelamatkan dia. Dia berkata, air yang kau minum dari sumur ini akan mendatangkan haus kembali. Apapun yang kau minum, kau akan haus kembali. Apapun yang dinikmati oleh manusia tidak akan memberi kepuasan hidup. Tapi air yang akan aku berikan kepadamu tidak akan membuat kamu haus selama-lamanya. Perempuan Samaria itu bilang, berilah aku air itu. Berilah aku air yang tidak akan mendatangkan kehausan selama-lamanya. Baik, tapi panggil dulu suamimu. Aku tidak bersuami. Benar katamu, sebab 5 suamimu memang bukan suamimu, tapi simpenanmu. Dia terkejut. Ya, panggil seluruh suamimu. 5 atau 6 laki-laki yang bersamamu itu bukan suamimu. Dia terkejut. Oh, tapi aku ini sudah beribadat di Gerizim di mana-mana.
Maksudnya kalau dia beribadat secara agamawi, dosanya itu bisa hapus. Biar punya suami 5, 6, 7. Aku sudah beribadat di Gerizim. Ini agama dunia itu begini. Berbuat dosa semau gue. Ya, tetapi sudah sekalian dia merasa hidup beragama itu bisa membebaskan dirinya. Tetapi perempuan itu, Yesus berkata kepada memang itu semua bukan suamimu. Dengan kata lain, kamu manusia berdosa. Hidup dalam percabulan dan persundalan. Ini gaya hidup dunia. Sekarang juga begitu. Justru yang paling tenar, paling termasuk, paling hebat, paling poya-poya, bintang-bintang itu yang paling. Ketika ditegur dan menjawab sudah beribadat. Ketika ditegur suaminya dan dosanya, baru dia terkejut. Oh, dia lari ke kota Samaria. Dia berteriak, aku sudah ketemu Mesias. Aku sudah bertemu Mesias, Juru Selamat. Tahukah saudara, penginjil pertama adalah seorang perempuan berdosa yang dibebaskan. Orang yang merasa dosanya besar, lalu datang kepada Yesus, memuja Tuhan. Itulah orang yang paling banyak bersaksi tentang kebesaran dan keagungan Allah. Yang payah orang masuk gereja enggak merasa berdosa. Orang masuk gereja udah merasa suci. Aku kan sudah beribadat nih di Gerizim. Enggak merasa berdosa. Dan orang yang tidak merasa berdosa dan tidak merasa dilepaskan, tidak merasa ditolong oleh Tuhan, mereka lah yang tidak bisa memasyurkan nama Tuhan. Ini terjadi. Jangan sampai gereja-gereja penuh tapi tidak merasa berdosa sebab aku sudah beribadat di Gerizim. Di mana? Di gereja Betel. Di mana? Di gereja HKBP. Di mana? Di gereja Pantai Kosta. Tapi tidak merasa bersalah. Dan orang-orang macam ini tidak mungkin jadi saksi Kristennya mati. Nah, kenapa bisa tahu begitu? Sebab dalam Alkitab dicatat dia berasal dari mana, keturunan siapa. Ya, disebutkan tidak akan berkesudahan pemerintahnya. Dia dari keturunan Daud. Dilihat dinubuatkan, diramalkan bahwa raja itu kekal, keturunan Daud, biji mata Allah, kekasih Allah. Sebelum kisah Rasul dinyatakan, aku sudah menemukan seorang yang bernama Daud yang melakukan kehendakku. Disebut dalam Alkitab keturunan Daud. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Itu disebut dalam Lukas pasal 3. Ayat 31 sampai 33. Memang Yesus tidak pernah memerintah di bumi sebagai raja. Kalau dia memerintah di bumi sebagai raja, kelihatan ada istananya. Di Padang ada istana Maimun namanya. Ya.
Di India ada istana jelas namanya, bahkan kuburannya. Tetapi Yesus tidak pernah memerintah di atas muka bumi. Tetapi dia akan memerintah dari surga. Dia akan memerintah dari surga ke atas bumi. Ya. Sebagai raja dari kerajaan Allah. Waktu di bumi dia tidak memerintah. Tapi hari ini siapa yang tidak menyembah dia? Bahkan umat Islam dalam kitabnya mengakui bahwa nanti pada hari kiamat yang turun dari langit itu Isa. Dalam Al-Quran dicatat itu. Bukan nabi yang lain, Isa, Yesus. Wah, luar biasa. Di bumi apa yang dilakukannya? Yesus memperhatikan setiap penderitaan orang di atas muka bumi. Berapa miliar manusia di atas muka bumi. Tapi setiap orang berseru akan namanya. Dia peduli. Dia perhatikan. Tanpa pandang bulu. Laki-laki, perempuan, tua dan muda. Apapun statusnya, kaya miskin. Tidak pandang bulu. Itu tertulis dalam Injil Matius. Ya. Di dalam sepanjang kitab-kitab Injil ditulis. Ada perempuan yang meleleh darah. Yang mengobati sampai habis duitnya. Tidak sembuh, tapi perempuan itu punya iman. Kalau aku jamah jubahnya, pasti aku sembuh. Iman. Lalu Tuhan Yesus menoleh ke belakang. Siapa yang menjamah aku? Muridnya bilang, guru pertanyaannya kok aneh. Manusia berjubel macam begini pasti banyak yang menyentuh guru. Tapi dia bilang, no. Ada kuasa yang turun, mengalir. Pasti ada orang beriman. Ketika Yesus bertanya itu orang perempuan terkejut, ketakutan. Tapi Yesus berkata, berbahagialah engkau yang beriman, jadilah sembuh. Sukacitanya bukan main. Tadi dikira dia dimarahi, akan dihukum. Tapi tindakannya dibenarkan. Imannya dipuji oleh Tuhan. Apa yang Yesus lakukan di bumi? Coba pikir betul. Pantas nggak dia raja di dunia? Raja di sorga. Sebab judul yang diminta untuk saya bukan kenaikan Tuhan. Bukan. Yesus adalah raja di bumi dan di sorga.
atau dia adalah raja segala raja di sorga dan di bumi. Ia mengajar manusia tentang bagaimana cara memperhatikan sesama manusia. Dia bukan mengajarkan cintai Allah, bukan. Hukum yang pertama adalah kasih Tuhan, itu disingkatkan dalam Injil. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Jadi kalau itu semua Alkitab itu disingkat cuma dua. Kasih Tuhan, kasih sesama manusia. Dan kita melihat sudah sekalian, bukan saja memberitahu bagaimana menyenangkan Allah dan sesama manusia. Tetapi Yesus itu mengajar seperti seorang yang betul-betul berwenang, berwibawa. Itu tercatat di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 28 dan 29. Pada waktu itu yang tertinggi dan yang berwibawa orang Romawi, raja-raja. Tapi dalam iman itu imam-imam besar, orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama itu yang paling berwibawa. Tetapi dalam Injil Matius pasal 7, Yesus mengajar seperti orang yang sangat berwibawa. Sehingga orang Farisi itu semua pemimpin agak kagum. Ini pemimpin kagum akan dia. Padahal dia bukan apa-apa, rakyat jelata. Maka sebagian orang memuja dia, memuliakan Allah. Tapi sebagian orang mengejek. Bukankah ini dari keturunan Daud? Orang biasa ini. Coba. Luar biasa. Terus apa yang dilakukan Yesus di bumi? Ajarannya aneh. Tapi mendasar. Yang menyukakan hati Allah dan manusia. Kalau kitab Taurat katakan balas. Hantam ganti hantam. Balas ganti balas. Kalau kamu dipukul pipi kananmu, balas pipi kirinya. Kalau kamu diambil pakaiannya, rampas jubahnya. Makanya hukum ini menguasai dunia. Menguasai agama-agama. Balas membalas. Balas yang jahat dengan yang jahat. Tapi Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu. Doakanlah orang menganiaya kamu. Ini aneh. Satu yang lain. Ya, bukan balas membalas, tapi kasih mengasihi. Ini intinya agama dengan kekristenan. Kalau agama hukum Taurat, perjanjian lama. Balas membalas. Tapi Injil kasih mengasihi. Banyak orang Kristen diajarkan kasih tapi tidak ada nyatanya begitu, enggak. Sehingga Tuhan itu menegur kehidupan Kristen di demikian. Maka Tuhan bilang, tinggallah iman, pengharapan, dan kasih. 3 saja. Iman, pengharapan, dan kasih.
Artinya yang terakhir dalam hidup manusia itu adalah harus beriman. Apapun yang kau buat tanpa iman kepada Tuhan Yesus, beralah di dalam Yesus, nonsen, kosong, hampa, nol, tidak ada artinya. Tinggallah 3 perkara: iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang terbesar adalah kasih. Jadi yang terbesar adalah kasih. Itu orang Kristen harus berbuat itu. Jikalau kamu tidak memiliki kasih, 1 Korintus 13, kau adalah seperti gong yang kosong. Gung. Kayak kosong. Ngomongnya aja gede. Kau seperti gong yang kosong. Kalau orang Kristen tidak memiliki kasih, artinya hidup kekristenan tidak berbuah-buah, tidak nyata. Sekalipun kau bisa bahasa manusia atau bahasa malaikat sekalipun, waduh, siapa yang bisa bahasa malaikat? Ada yang pintar sekali sampai dia merasa sekolahnya di Jerman, sekolahnya di Amerika, sekolahnya di manapun. Sehingga dia merasa, aku nih luar biasa. Tapi engkau tidak mempunyai kasih, maka hidupmu adalah seperti gong yang berbunyi tapi kosong. Itu sebabnya saudara, Tuhan mau kita di bumi itu punya kasih. Seperti yang dilakukan Yesus. Kasihilah musuhmu, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Gampang ya itu? Saya nggak percaya ada manusia yang bisa begitu. Sampai dia penuh Roh Kudus. Roh Allah dalam dia. Sebab yang bisa mengasihi musuh itu adalah Yesus. Orang yang bisa mengasihi musuh itu adalah orang-orang yang di dalam hidupnya ada Yesus melalui Roh Kudus. Coba saudara jujur merenung sebentar. Kalau ada orang nampar pipi kananmu, apa yang kau buat? Ingat, kau ampunilah musuh-musuhmu atau balas. Jadi kalau besok ada orang menghantam kamu, diam. Dan berdoa, Tuhan, menurut hukum Taurat, menurut hukum agama, aku harus balas. Tapi aku sekarang orang percaya. Aku orang Kristen. Beri aku kekuatan Tuhan. Aku tidak tahan, tapi Kristus tahan. Aku tidak tahan, tapi Kristus dalam aku membuat aku tahan. Dan aku akan mengampuni dia. Seperti Kristus mengampuni. Ini yang harus kita jalankan dalam hidup kita sekarang. Bahkan Yesus waktu disalib, dia tahu orang-orang itu menyalibkan dia. Terpaku disalib. Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang dibuatnya. Itu tidak mungkin. Itu sebabnya Yesus itu raja, segala raja.
Raja di sorga, raja di bumi. Raja di bumi seperti di sorga. Ini luar biasa. Nah, Yesus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi raja di sorga dan di bumi. Dia kalau raja, disebut raja, bisa memenuhi syaratnya, pantas nggak, layak nggak jadi raja di sorga, layak nggak jadi raja di bumi. Ya. Pertama, perhatikan dia mengajar kita seperti ini dalam Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, dia berdoa begitu. Dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa seorang yang layak untuk jadi raja di surga, layak raja di bumi, sebab dia berdoa demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Banyak orang merasa dia hebat, dia sekolah tinggi, dia bisa cari duit, dia pakai titel untuk bisa hidup. Makin tinggi sekolahnya, makin sombong manusia. Aku sekolah di Jerman, aku sekolah di Kanada, aku sekolah di Amerika. Saya masternya di Amerika, sekolahnya. Doktornya di Indonesia. Tapi hari ini saya tersungkur. Apalagi umur sudah tua ini, jalan juga kagak bisa pakai kursi roda. Terima kasih Sofian. Ada gini lagi. Saya belum tahu. Ini pertama kali saya lihat dan saya coba naik ini. Waktu saya lihat foto, apa saya dinaikkan sini nggak keguling, nggak khawatir. Tapi ternyata aman. Jadi saudara sekalian, Yesus ini benar-benar raja segala raja. Saya tidak minta loh, tapi ada Roh Kudus menggerakkan seseorang bikinin mimbar pakai kursi roda. Saya baru lihat sekarang ini. Waktu saya lihat fotonya saya khawatir. Tapi ternyata tidak khawatir, aman. Sehingga saya tidak usah turun naik. Bahkan dari kursi roda pun tidak turun. Sebab ada raja segala raja yang menggerakkannya. Yesus adalah raja dalam segala-galanya. Sebab dalam Matius 28 ayat 20, beritakan Injil dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada. Jadi hari ini saya tidak mengajarkan saja.
tidak memberitakan Injil saja. Bahwa Yesus itu Raja. Bahwa Yesus Tuhan di surga dan di bumi. Bahwa Yesus itu Raja di bumi. Seperti di surga. Tapi Tuhan berkata, ajarlah mereka itu melakukan kehendak. Jadi bukan mendengar, apalagi ada yang mendengar sambil baca Alkitab melalui HP. Nggak salah itu. Tapi yang salah kadang pleng ke sebelah itu. Ada yang menari telanjang. Nah, itu salah. Saya kan nggak bisa lihat dari jauh, tapi Allah melihat. Pikiranmu menyeleweng. Sebab kamu tidak berbuat apa yang diajarkan Tuhan. Tapi lakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saya tidak khawatir kalau saya sebentar anytime diangkat oleh Tuhan ke surga. Enggak. Karena saya taat akan Dia. Bahkan saya berpikir, waduh, kalau lama-lama sekali hidup di bumi ini, berat juga. Jalan kagak bisa. Ya, melihat kagak bisa. Dan saya cuma lihat bayangan orang-orang. Saya lihat yang kelihatan Marga kelihatan. Wahyudi kelihatan. Yang lain enggak. Yang dekat sama saya kelihatan. Kan sengsara. Waktu tadi mulai kebaktian. Saya duduk ke belakang. Sengaja itu. Saya pikir apaan ini gereja gelap begini. Tapi mereka bilang, supaya pertunjukan jelas. Pertunjukan jelas. Wah, kagak bisa lihat apa-apa ini. Kenapa jadi begini? Siapa tadi yang saya tegur? Bilang ya, gereja itu boleh duduk, tapi nggak boleh gelap begitu. Sebab saudara tidak tahu perasaan saya. Dunia jadi gelap nih. Emangnya mau kiamat nih? Sebenarnya saudara nggak salah Bang Ali. Tapi penglihatan saya yang salah. Saya sudah berobat di Indonesia, di Bandung 4 dokter, di Jakarta Eye Center yang paling ahli, di Singapura, di Malaysia, nggak bisa nyembuhkan ini. Saya pergi terbang Penang Island. Ini terkenal dokternya hebat. Enggak juga sembuh. Jadi waktu saya lihat gelap itu, kasih tahu ya, boleh dihidupin yang gelap gitu. Mungkin sudah nggak terima ya dengan pernyataan saya itu. Ya maaf. Sebab saya melihat dalam gereja gelap gulita. Ya. Tapi saya tahu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak ada sukacita yang lebih besar, tidak ada pengharapan yang lebih besar, tidak ada rasa aman damai yang lebih besar, kecuali mendengar aku menyertai kamu sampai kesudahan atau alam atau sampai kepada akhir zaman. Kita tahu Allah Tritunggal.
Kalau kita sebut Allah, Bapa di sorga. Dia itulah Allah pencipta semesta alam yang disebut oleh umat Islam sebagai Allah Hirabil Alamin, pencipta alam semesta. Itu Allah Bapa. Siapapun akan mengakui bahwa dialah yang mencipta. Sebab pada ayat pertama, pasal pertama Alkitab, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hirabil Alamin. Dia itu pencipta. Itu Bapa, kita panggilnya sebagai Allah Bapa. Kemudian dia turun ke bumi menjadi manusia. Dan perempuan Samaria, orang berdosa itu nomor 1 yang penginjil. Aku sudah bertemu dengan Mesias. Aku sudah bertemu dengan seluruh kampung yang dia berita terkejut dan semua berbondong-bondong mencari Yesus. Di sanalah pertama Andreas, saudaranya Petrus, lihat dan percaya. Kemudian dikasih tahu sama saudaranya Petrus, Simon, yang kemudian namanya dia Petrus. Aku sudah bertemu Mesias. Sampai sekarang di seluruh muka bumi, dari mulut ke mulut, dia Mesias, Raja di atas segala raja. Itu. Lalu Allah Anak itu Allah yang di bumi. Allah yang Mesias itulah yang sekarang diberitakan melalui pemberitaan Injil. Injil itu artinya gospel, bahasa Inggris. Injil itu artinya kabar sukacita. Sukacita tentang apa? Tentang Mesias, Juru Selamat dunia. Allah di surga, Allah Bapa, Allah penyelamat, Juru Selamat, Mesias. Dan yang ketiga, Allah Roh Kudus yang hidup dan berkuasa di bumi dan di surga. Kalau Roh Kudus itu suatu pengalaman, bukan teori. Yang saya sedih itu sekarang banyak orang ngaku dengan mulut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi tidak memiliki pengalaman. Tapi kalau kita memiliki pengalaman Roh Kudus dalam dia, tidak ada sesuatu yang kita takutkan lagi di atas muka bumi. Tidak ada lagi khawatir sebab Allah beserta kita. Itu yang disebut Immanuel. Allah beserta kita. Yaitu Allah di surga, Allah di bumi, Allah di hati. Dia juga yang berjanji untuk kembali dan menjemput kita setelah ia menyediakan tempat di surga. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada aku juga. Sebab Alkitab tidak seorang pun bisa sampai kepada Allah kecuali melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke Bapa kecuali melalui aku. Kenapa?
Sebab Tuhan itu tidak sudi bertemu dengan manusia berdosa. Kecuali dosanya sudah ditebus oleh Yesus, baru Tuhan mau. Siapa kamu? Percaya Yesus. Oh, tertulis siapa yang penuh Roh Kudus akan menyebut dia Aba, ya Bapa. Jadi angkat jadi anak Allah. Boleh ketemu Tuhan. Boleh bahkan tinggal bersama aku di sorga. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Dan percayalah kepadaku. Kenapa kita tidak gelisah? Dia berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kenapa dia naik ke surga? Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat. Jadi kenaikan Tuhan itu luar biasa artinya. Memberikan kita tugas di muka bumi. Untuk meneruskan berita Injil kemana saja. Sementara dia berdoa di sorga. Sementara dia menyediakan tempat bagimu. Sebab aku pergi di situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku sudah pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemput kamu. Waduh. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun berada. Tema kita, Yesus adalah Raja di surga dan di bumi. Yesus adalah Raja di bumi seperti di surga. Dialah Raja segala raja yang akan datang kembali dan menjemput kita. Itu sebabnya hari ini adalah hari raya yang luar biasa. Hari kenaikan Tuhan ke surga. Sebab dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Engkau pada masa ini akan memulihkan bagi Israel. Engkau pada misinya akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Muridnya senang sekali. Tuhan pernah berjanji akan memulihkan bagi Israel kerajaan. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan ketika. Kapan. Itu menurut kuasanya Allah Bapa yang tahu. Anak pun tidak tahu. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang penting itu kamu jadi saksiku. Jangan bilang, aduh sekarang ini Tuhan, Engkau bertata di surga, aku ikut ya. Barangkali nanti jadi Perdana Menterinya, ya
Petrus jadi Perdana Menterinya. Menteri Pertahanannya itu Petrus. Dia gampang menunuskan pedang. Yohanes jadi Menteri Sosial. Pikir mereka itu begitu. Tapi kamu tidak perlu tahu. Kamu kelas berapa, tingkat berapa di surga itu. Tidak perlu tahu. Kapan waktunya, Bapa aja yang tahu. Yang penting kamu penuh Roh Kudus. Kamu jadi saksi. Aku bersyukur di dalam gereja Tuhan ada banyak orang mau jadi pelayan Tuhan, saksi Kristus, tanpa bayaran, bekerja mati-matian untuk keluasan kerajaan surga. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan-awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, berdirilah 2 orang yang berpakaian putih, melekat. Dan berkata kepada dia, "Hei orang Galilea, hei orang Kristen, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Terus saya mikir, waduh, kapan gue diangkat ke surga? Yesus yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sesudah peristiwa itu, kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem dari Bukit Zaitun yang hanya seperjalan sabat jauhnya. Orang Israel nggak boleh jalan-jalan jauh pada hari Sabat. Jadi ada aturannya berapa kilometer. Ya, pulang mereka kembali. Mereka tiba di kota. Mereka naik ke ruangan atas tempat mereka berkumpul. Disitulah Petrus dan Yakobus dan Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus dan yang lain-lain masuk ke atas kamar loteng. Semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Mereka itu semua bertekun dalam doa. Apa tugas saudara sekarang? Kita kembali ke dalam tempat kita berkumpul bersama-sama. Di mana? Di gereja-gereja, di rumah-rumah doa, di tempat-tempat ibadah. Untuk apa? Berdoa dengan tekun. Ya. Nah, jadi tugas kita adalah berdoa dengan tekun, mengabarkan Injil dengan tekun. Jangan diam. Saya heran sekali. Kenapa diam? Seorang Kristen hanya menantikan berkat Allah, berkat Allah. Tuhan tidak menyuruh kamu menantikan berkat, minta berkat. Tuhan nyuruh kamu, ya berdoalah dengan tekun. Berdoa untuk Roh Kudus masuk. Berdoa engkau melayani Tuhan. Ya. Kalau kau sungguh-sungguh demikian, maka hari kenaikan Tuhan, Raja segala raja, ini punya makna dalam hidupmu. Dari muda sampai tua. Saya sudah berusia 85 tahun. Saya mengabarkan Injil sejak umur 17 tahun. Enggak pernah berhenti.
17 tahun sampai 85 berapa? 58 tahun ya? Atau 68 tahun? Hah? 58. Terus memberitakan ini. Sampai kapan saya nggak tahu. Saya pikir kok kenapa ya saya masih hidup. Saya melamun. Tapi ada ayat. Mereka berkumpul dalam Dewan Musyawarah Allah. Buka Google, cari di mana ayatnya. Dewan Musyawarah Allah. Jadi di surga itu ada Dewan Musyawarah. Kenapa Julius Isak masih ada di bumi sampai hari ini? Sebab di sana Dewan Musyawarah Allah. Dalam musyawarah itu ada perbincangan. Julius Isak jangan dipanggil dulu ya. Rugi kalau dia mati dulu, rugi. Di Nias ada pendeta yang bernama Sabar Jaya Gea. Di tengah samudra itu, kepulauan itu, Padang nyebrang ke laut. Ada kepulauan Mentawai, ada pulau Nias. Saya sedang membangun gereja. Belum selesai. Gereja yang kelima di pulau kecil itu. Hamba Tuhannya baru melayani itu, belum jadi pendeta pembantu, belum. Dia giat melayani. Kita baru sewa tempat. Sewanya 2 tahun. Sekarang sudah dijalani lebih dari 1 tahun. Kita bangun gereja di sana. Supaya kalau sewanya habis, kita pindah ke sana. Ini Pak Sabar Jaya Gea. Dia bilang, saya udah tua. Siap-siap kamu meneruskan pembangunan ini. Kalau anytime, setiap saat saya dipanggil Tuhan, ya, saya cuma bisa berkata kepada Wahyudi, kepada Sopyan, kepada Marga, nih, cari ya, Sabar Jaya Gea di HP saya. Kalau saya tidak sempat ngomong, dia sekarang mau naik ke atap. Pasang atap. Kalau saya tiba-tiba dipanggil Tuhan, cari di HP saya, Sabar Jaya Gea. Gampang diingat lah. Orang sabar pasti jaya. Dia bilang, Om Julius, di rumah ada saya, istri saya, dan 2 anak saya. Tiap hari kami berkumpul berdoa, panjangkan umur Opa Julius. Dia bilang, kami berdoa supaya atapnya naik. Oh, jadi kalau atapnya naik, saya boleh meninggal dunia. Oh, bukan begitu maksudnya. Ingat ya, kalau saya tiba-tiba diangkat Tuhan, teruskan nih, tinggal atapnya nih. Teruskan ya. Brandon mana Brandon? Kagak ada di sini. Di atas, jangan di atas, di sini Brandon tempatmu. Pelayan Tuhan sembunyi di atas. Gak benar itu. Ya. Sini. Paling tidak di belakangnya Pak Wahyudi. Ya, minggu depan perhatian ya, di mana dia duduk. Artinya siap. Di sini aku Tuhan, utuslah aku.
Saya lagi mikirkan Brandon itu siapa calon istrinya. Sungguh. Sebab kalau enggak dia liar aja itu. Enggak mau tinggal di Banjarsari. Saya serius loh. Yang merasa terketuk hatinya boleh datang melamar kepada saya. Kasep sih kasep, ganteng sih ganteng. Kita mesti siap sedia dalam segala perkara. Sebab dia raja di bumi dan di surga. Jaminan hidupmu bukan hidup di sini saja. Tapi hidup kekal selama-lamanya. Amin.